Bapak Ibu Saudari, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan mendengarkan fotum. Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sehingga pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semuanya itu hanya karena kasih dan kemurahan-Nya. Mari kita akan naikkan pujian yang mengatakan, sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidup. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selama. Saat ini kita melihat banyak orang sedih, banyak orang susah, banyak orang sakit, bahkan banyak yang menderita. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Dia selalu menolong. Untuk itu marilah kita
senantiasa dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka hati kita akan merasa tenang. Kita akan angkat pujian, hatiku tenang di dalam kita sudah banyak memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita percaya bahwa di setiap musim hidup kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Baik kita susah, kita senang, maupun saat kita sakit atau kita sehat, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Untuk itu mari kita angkat pujian yang mengatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku
Mari Bapak Ibu Saudari, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus supaya Dia sendiri yang membimbing kita dan menerangi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan ini kami dapat berkumpul walaupun secara online, tetapi firman-Mu adalah hidup dan firman-Mu hadir di tengah-tengah kami semua di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah dan berikan kami kekuatan dalam menghadapi hidup ini, karena Engkau-Lah saja yang kami andalkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini kita pelajari dari Lukas pasal 21, mulai dari ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-38. Sekali lagi, Lukas pasal 21 mulai dari ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-38. Tema dari Nats yang kita akan pelajari dari Lukas pasal 21 tadi, temanya adalah bagaimana orang benar menghadapi akhir zaman. Sekali lagi, bagaimana orang benar menghadapi akhir zaman. Mari kita langsung lihat di Lukas pasal 21 dari ayat 25 dan ayat 26. Ayat 25 dikatakan di sini, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan, karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Baik Ibu Saudari, kita sudah sering mendengar bahwa masa-masa ini adalah masa akhir zaman. Masa di mana banyak ketidakpastian itu mulai bermunculan. Sudah lebih dari 1,5 tahun kita hidup di dalam pandemi corona. Sepertinya tidak ada kabar bagaimana ini akan atau kapan ini akan berakhir. Kita mendengar bangsa-bangsa lain, bahkan yang paling dekat seperti Singapura dan Australia sudah mengumumkan akan mulai menganggap virus corona itu seperti flu biasa. Tetapi Indonesia masih belum ada kepastian. Walaupun juga di negara-negara tersebut masih ada juga kasus-kasus minor orang terinfeksi oleh virus corona. Tetapi Bapak Ibu Saudari, bukan itu yang penting bagi orang percaya. Yesus di ayat 25 dan 26 ini mengatakan bahwa suatu hari nanti akan ada tanda-tanda ya di langit-langit. Orang-orang akan matinya karena ketakutan. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Apapun yang terjadi di alam semesta itu menunjukkan sesuatu. Tetapi kalau mereka itu ketakutan, bagaimana dengan kita? Kita lihat ayat 27. Yang tadi adalah orang-orang dunia. Yang kedua, kita anak orang-orang percaya, gimana kita harus menghadapinya? Kita lihat ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bapak Ibu Saudari, tidak perlu takut. Saat ini kita tidak tahu kapan kedatangan anak manusia atau Yesus Kristus datang. Tapi yang membedakan kita dari mereka orang tidak kenal Tuhan adalah satu, mereka apa? Mereka ketakutan, dan ketakutannya bahkan membuat mereka mati karena tanda-tanda di langit ya. Beberapa hari yang lalu kita di tengah corona ini sempat diguncang gempa ya. Ya, orang berlari ketakutan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, bagi kita orang percaya, saatnya nanti, jadi sebelum Yesus datang, ada tanda-tanda goncangan ya, orang ketakutan, bahkan mati karena ketakutan ya. Mungkin sakit jantung, saya tidak tahu. Tapi bagi kita di ayat 27 berkata apa? Angkatlah wajahmu, satu, dan yang kedua apa? Penyelamatanmu sudah tiba. Bapak Ibu Saudari, kita dalam menghadapi bencana ini masih belum apa-apa dibanding nanti.
Tapi firman Tuhan sudah mengatakan, nanti yang lebih buruk dari hari ini, kita harus mengangkat wajah. Mengangkat wajah itu apa artinya Bapak Ibu Saudari? Kita harus percaya diri. Tidak perlu takut dan khawatir. Kenapa? Justru nanti di saat yang lebih buruk dari pandemi corona seperti ini, yaitu saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan saat tanda-tandanya tadi ya, bencana-bencana di mana-mana, dan bangsa-bangsa akan takut dan bingung ya. Nanti kita akan dengar di TV mungkin. Ada banyak hal-hal yang tidak diketahui seperti itu. Tidak bisa terjawab oleh ilmu pengetahuan. Tapi firman Tuhan berkata, mereka takut, bangsa-bangsa takut, ketakutan setengah mati. Tetapi kita, engkau ya, angkatlah wajahmu. Ini berlaku untuk kita semua. Orang percaya, baik orang Israel yang percaya Yesus, dan juga kita yang juga menjadi bagian dari Israel rohani, gereja-gerejanya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Angkatlah wajahmu karena penyelamatan sudah datang. Bencananya satu Bapak Ibu Saudari, tapi responnya berbeda. Haleluya. Kita teruskan. Apa kemudian pertanyaannya Bapak Ibu Saudari? Sikap kita. Ingat temanya adalah sikap orang benar atau anak-anak Allah menghadapi akhir zaman kan? Kita disuruh apa? Mengangkat wajah, percaya diri. Lalu apa? Penyelamatan sudah datang. Akan datang. Makanya kita harus percaya diri menerimanya. Jangan terlalu ketakutan, bahkan mati karena ketakutan. Jangan. Bapak Ibu Saudari, mungkin kita susah memahami orang ketakutan lalu mati. Tetapi ini artinya bisa literal atau figuratif. Artinya bisa benar-benar mati atau tidak. Banyak orang-orang di tengah pandemik ini seperti sudah kehilangan pengharapan. Yaitu bagi saya sama saja mati. Kalau tidak ada pengharapan, ya tidak akan melakukan apa-apa. Berhenti semuanya, semangat hilang, ketakutan, buat lumpuh lumpuh jiwanya. Bukan tangan kakinya saja, tapi lumpuh jiwanya, pikirannya. Menyerah. Yang kemarin berdoa, bergumul untuk pergumulan orang dikasih, mulai stop. Itu iblis pengen kita seperti itu. Mati ketakutan, mati dalam keputusasaan. Tapi ingat, angkat wajah kita. Karena penyelamatan itu yang akan datang. Nah, kembali lagi, sekarang apa sikap kita? Mari kita lihat ayat 34. Ini yang harus kita lakukan dan jangan lakukan. Yang harus dilakukan apa? Jagalah dirimu. Satu. Yang kedua, yang jangan dilakukan apa? Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya, kenapa tidak boleh? Kita, pertama, harus dilakukan apa? Menjaga diri. Kedua, jangan syarat dalam pesta pora dan kemabukan, ya. Serta kepentingan-kepentingan duniawi, ya. Jangan hanya itu ya. Syarat itu apa? Kebanyakan. Jangan kebanyakan. Duniawi makan, minum, tidur, istirahat, bekerja. Sudah. Yang lain-lain jangan kebanyakan. Kenapa? Perhatikan baik-baik ayat 34 bagian B. Supaya hari Tuhan jangan datang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia itu? Hari Tuhan, kedatangan Yesus tadi, akan menimpa semua penduduk bumi ini. Enggak pengaruh siapapun. Bapak Ibu Saudari, kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa apa? Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Saya ulangi, kita tahu bahwa kita tidak tahu kapan Yesus datang. Yang kita tahu, dia datang seperti pencuri. Iya kan? Nah, Bapak Ibu Saudari, yang saya bayangkan nanti, kalau saya menafsirkan ayat 34 ini, orang-orang yang tadi ketakutan setengah mati, bangsa-bangsa yang bingung tadi, mereka adalah apa? Mereka yang penuh dengan pesta pora dan kepentingan duniawi. Gak usah jauh-jauh Ibu Saudari.
Bahkan banyak yang mengaku gereja-gereja Kristen dan teolog Kristen sekarang, Yesus nggak datang-datang. Ya sudah, emang nggak datang, seperti itu. Ya kita nanti mati, ya sudah mati, biasa saja. Oh, itulah orang-orang yang syarat kepentingan duniawi dan pesta pora. Biasa-biasa saja. Tetapi karena kita tidak tahu kapan dia datang, kita berjaga-jaga. Ayat 36 sekali lagi, maaf ayat 35, sebab iya hari Tuhan itu akan menimpa semua penduduk bumi. Jadi waktu Yesus datang yang kedua kali nanti, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang nanti tidak diangkat oleh Yesus, adalah orang-orang yang kemungkinan besar sedang berdosa, sedang mabuk-mabukan, sedang syarat kepentingan duniawi, sedang bergosip, sedang menjelek-jelekkan, sedang membunuh, sedang berzina, sedang korupsi. Saya percaya. Tapi kalau kita anak-anak Allah, apa? Waktu dia datang, hari Tuhan datang apa? Mengangkat wajah, menyambut keselamatan. Ya pasti tanda-tandanya tetap mengerikan ya bagi kita yang percaya. Tetapi beda sikapnya. Kenapa? Karena kita tahu ayat 36. Berjaga-jagalah, sekali lagi senantiasa, sambil berdoa. Bapak Ibu Saudari, yang pertama apa? Jagalah dirimu. Yang kedua, jangan ikut-ikut pesta pora duniawi ya. Hidup dengan apa? Dengan berbagai barang-barang duniawi ya, boros menghabiskan barang untuk menghabiskan uang untuk beli barang-barang, pakaian, memberi kendaraan, beri mobil mewah, beri apa semualah yang dunia ini nggak habis-habisnya, kita nggak puas-puas. Jangan, ya. Tetapi kita juga harus apa? Kita berjaga-jaga sambil berdoa. Berdoalah setiap saat. Berdoalah sebelum berangkat naik motor. Di rumah, tengah pandemi, berdoalah terus. Supaya apa? Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Kenapa? Untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Kenapa? Karena ayat 35, semua akan menimpa. Semua penduduk bumi akan tertimpa hari Tuhan yang dahsyat ini. Dan ini paling penting, supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Bapak Ibu Saudari, orang percaya nggak percaya besok akan menghadap tahta anak manusia Yesus Kristus, ya, tahta yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Bagi kita, ya, itu adalah sukacita. Kita nggak akan dihukum, walaupun tetap mengerikan menurut saya seperti katakan kitab Wahyu. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, mereka akan dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala, atau yang mengaku anak Allah, Kristen, tetapi perilakunya seperti orang duniawi, penuh kepentingan duniawi. Suka berbohong, berdusta, berzina, membunuh, mencuri, merampok, korupsi. Kita luput dari penghakiman anak manusia. Kita tahan dari di hadapan Yesus. Yesus nanti bukan sebagai lemah di kayu salib, bukan, tapi sebagai penghakim yang luar biasa, yang penuh dengan kebenaran dan keadilan. Itu akan kita hadapi semua nanti. Tapi kita diselamatkan. Jangan khawatir, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi apa? Bagi kita yang gimana, yang masih di dunia ini. Sekali lagi, jaga diri. Yang kedua, jangan pesta pora. Pesta pora nggak usah dugem-dugem, enggak. Pesta pora itu hati. Hatinya gimana kita ini? Hatinya sibuk ngapain kita ini? Ya? Dan jangan penuh kepentingan duniawi. Lalu apa? Berjaga hati kita senantiasa, ya, senantiasa terus-menerus sambil berdoa. Ya? Itulah orang-orang yang nanti tahan di hadapan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudari, apa yang bisa kita pelajari? Saya yang sudah lama tidak membahas tentang akhir zaman, tetapi ini semakin relevan bagi kita semua. Saya mau cerita sedikit pada waktu sempat menunggu Pak Paulus kemarin di rumah sakit ya. Memang tidak boleh kunjungan dan sangat untuk era pandemik hanya berganti-gantian, itu pun sangat-sangat ketat. Kita harus pakai masker double gitu ya. Pak Paulus sempat berkata kepada saya, Daniel, kamu harus bertobat. Yes, saya harus bertobat, Pak. Saya waktu dengar orang bilang bertobat, saya nggak marah.
Saya akan langsung, saya percaya itu Roh Kudus, saya koreksi diri saya, Tuhan apa yang salah yang saya lakukan. Dan saya bersuka cita ketika ada orang mengingatkan saya. Tapi bagaimana dengan Anda? Ketika kita harus menjaga diri dari segala pesta pora duniawi, segala kebencian, segala kepentingan-kepentingan duniawi ini, bagaimana sikap hidup kita ketika mendengar firman Tuhan, ketika mendengar teguran? Minggu lalu, apakah kita masih ingat perumpamaannya ya? Perumpamaan, apakah kita itu tanah liat? Ia akan keras karena teguran, atau kita seperti es yang akan lembut. Saya bersyukur. Dan Pak Paulus juga ngomong sama kita semua terus bertobat. Kalau udah Kristen, bertobat terus. Bertobat terus setiap hari. Jangan main-main dengan Tuhan. Anak-anak muda yang saya kasih juga, jangan main-main dengan Tuhan. Ketika ada kebiasaan-kebiasaan buruk dari orang-orang, jangan ikut-ikut bahasa kotor. Jangan ikut-ikut bahasa-bahasa binatang supaya dianggap keren. Jangan ikut-ikut share-share sesuatu yang hoax dan sesuatu yang porno atau sesuatu yang penuh dengan kekerasan. Ya. Banyak sharing-sharing film, video-video kekerasan seperti itu. Jangan ikut gosip-gosipin orang. Kalau ada sesuatu terdengar, cek dengan orang yang lain. Kita jangan seperti dunia, Bapak Ibu Saudari, kepentingan duniawi, tua atau muda. Seperti itu. Jaga diri. Supaya hari Tuhan tidak datang sebagai jera. Sekali lagi, jaga diri. Ya. Yang kedua, jauhkan diri dari pesta pora, ya, segala hal duniawi. Kepuasan, kemabukan duniawi, jangan. Dan segala macam kepentingan duniawi, ya, jangan syarat ya, jangan kepenuhan ya. Sesuai aja yang kita butuhkan. Lalu apa? Jaga diri dan berdoa. Ya. Supaya kita kuat di hadapan penghakiman anak manusia nanti. Kenapa? Karena semua, ayat 35, penduduk bumi akan tertimpa hari Tuhan yang dahsyat itu. Hari Tuhan terjadi, jeder. Orang diangkat Tuhan atau orang mati ya. Lalu di dalam kekekalan itu, kita menghadap anak manusia. Tetap semangat Bapak Ibu Saudari, ingat. Angkat mukamu, sukacita, percaya, penuh pengharapan. Penyelamatanmu akan tiba. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudari, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari mempersiapkan roti dan cawan di rumah masing-masing. Dan kita akan ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengenal kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami melembutkan hati. Tidak mundur imannya karena kami mungkin diberkati secara ekonomi atau status kami naik. Dan kami menjadi sombong dan melupakan Tuhan dalam hati kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami siap ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang berada di rumah, saya mengundang Bapak Ibu Saudari untuk datang ke hadirat Tuhan. Bawa hati Bapak Ibu Saudari, mungkin saat ini dan saya percaya ketika Roh Kudus mengingatkan Anda akan dosa atau kekerasan hati Anda. Dia minta kita melembutkan hati. Dan mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan kita lakukan kepada orang lain, gosip dan lain sebagainya. Atau kita menyakiti keluarga kita semua dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas dan kasar dalam amarah. Atau kita sombong dan merendahkan orang lain. Bawa itu kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Dan kita ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mengenang kematiannya yang menebus kita dari dosa dan murka Allah yang mengerikan itu. Saya undang kita untuk berdoa, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dia setia dan adil dan akan menunjukkan kita dari segala dosa. Jangan keraskan hatimu, datang kepadanya. Jangan keraskan hatimu, datang kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih.
Haleluya. Oh, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat roti kita yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah bagi kita. Dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Yesus yang diremukkan bagi kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan kita yang melambangkan darah anak domba lah yang dicurahkan untuk menebus dosa manusia. Haleluya. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Kita minum cawan ini yang melambangkan darah anak domba Allah. Nyucikan kita, haleluya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mengenang, memberitakan kematian Yesus. Sampai Engkau datang dalam segala kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudari, pengumuman pada pagi hari ini bahwa ibadah masih online hingga akhir bulan karena PPKM darurat di Sleman diperpanjang hingga 31 Juli. Mari kita tetap menjaga diri kita, ya, mendukung program pemerintah, memakai masker ganda, dan menjauhi kerumunan, selalu cuci tangan, dan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Terus berdoa bagi pemulihan bangsa kita, ya, agar Tuhan yang membebaskan kita dari segala mara bahaya seperti yang dijanjikan dalam kebenaran firman Tuhan tadi, yaitu penyelamatan yang akan datang. Bapak Ibu Saudari, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dan mendoakan juga saudara-saudari kita dimanapun mereka berada yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena ibadah sudah berjalan dengan baik. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Bapa, kami mohon Engkau sertai kami. Kami mau mengakhiri ibadah. Kami mau kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Mari Engkau pulihkan dengan darah anak domba Allah. Sertai jamaah keluarga Mas Win, Bu Kasim, Bu Sarjono, ya, dan cucunya, keluarga besarnya, Engkau jamah dengan darah anak domba Allah. Setelah itu terus juga Mbah Parjan, Bu Parjan, keluarga diberi kekuatan dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga terus berdoa Pak Bowo, Bu Bowo, sekeluarga, Mas Rogo, beri kekuatan. Pilu darah Yesus menyertai menjaga mereka dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami juga terus berdoa untuk Fitri Gunanti, Engkau beri kekuatan dan sejahtera, anak-anaknya diberi damai sejahtera, berkat melimpah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari, dan biarlah kuasa-Mu, kuasa dari Maha Tinggi menyertai kami dalam Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudari, terimalah berkat Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu Saudari, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dan berkat melimpah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, kelak selama-lamanya hingga Yesus datang kedua kali. Maranatha. Haleluya, haleluya, amin. Terima
Love.